Baik, kita mulai saja. Selamat datang di kelas seminar Sistem Informasi ya. Hari ini kita akan mulai untuk pertama dimulai dengan penjelasan dulu apa yang akan kita lakukan selama 1 semester. Nah, khusus untuk seminar ini, setiap kali pertemuan ya kita mungkin harus video meeting. Yang jelas kalau kalian nanti presentasi itu harus video meeting, karena kalau tidak agak susah juga gitu ya. Saya sudah mencoba semester yang lalu dengan presentasi chatting, kok rasanya tetap tidak bagus gitu ya, tidak bisa cepat, tidak bisa interaktif, malah menimbulkan emosi. Jadi sebaiknya kita video meeting. Nah, ada 5 orang gitu ya. Maka nanti setiap dari kalian, setiap pertemuan minimal harus membaca 2 artikel. Oke, nanti akan saya jelaskan. Baik, tapi sebelum ke sana, ya ini petunjuk perkuliahan online ya. Jadi saya buat kemarin termasuk kode join ini karena sampai hari Minggu itu nama kalian belum muncul di situs kuliah. Jadi maka kemudian saya buatkan di Microsoft Teams. Seharusnya kalian itu kalian itu membuat masuk ke situs kuliah dan kemudian melihat kode itu dan join sendiri. Tapi berhubung sampai hari Minggu nama kalian belum ada di situs kuliah, maka saya cantumkan. Oke, saya akan share screen sekarang. Jadi ini petunjuk perkuliahannya. Ya. Ini kodenya kalau nanti misalnya terpental keluar. Ya. Karena satu dan lain hal. Yang namanya teknologi itu kadang susah. Oke, kita akan pakai 2 alat, yaitu satu situs kuliah dan satu Microsoft Teams. Situs kuliah, Anda saya kira sudah cukup akrab. Ini situs kuliah kita. Semua bahan sudah ada di sini. Ya, di situs kuliah di Microsoft Teams juga sudah ada. Hanya memang nanti pengumpulan tugas itu ada di sini. Ya. Nah, hanya saja belajar dari kasus semester lalu, terutama setelah tengah semester, ketika kita dipaksa untuk belajar dari rumah, situs kuliah ternyata tidak terlalu dapat diandalkan pada saat-saat ramai atau saat-saat kritis seperti ujian gitu ya. Ada kecenderungan dia macet dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan mengapa itu bisa terjadi, meskipun mungkin juga bukan porsi dari kuliah ini, tapi saya tahu mengapa. Ya. Saya pernah mengelola satu situs dengan anggota 400.000 lebih dari seluruh Indonesia. Foto 2 juta lembar, 2 juta file, masing-masing 1 mega, nggak pernah ada masalah lambat seperti situs. Tapi ya itu lain kali. Baik. Kemudian, ya ini petunjuknya. Aturannya sih, kalau kita itu menurut universitas, maksimal ketemu online itu dalam 1 semester ini 7 kali, minimal 4 kali. Tapi kalau seminar ya susah gitu ya. Maka menurut Wakil Dekan 1, khusus untuk Fakultas Ekonomi, boleh lebih dari 7 kali. Nah, tapi jangan khawatir, 7 kali itu ya tidak langsung 3 SKS ya. Paling ya secukupnya saja untuk presentasi. Oke? Jadi saya kira nanti tidak terlalu menyusahkan. Baik, nah ini ini rencana kita. Ya, rencana kuliah. Oh ya, untuk menghubungi saya sampai akhir semester ini nomor telepon ini tidak bisa dipakai karena saya tidak di kampus, saya di rumah. Anda bisa kirim email atau dengan MS Teams, misalnya mau video call juga boleh, atau dengan chatting. Ini ada fasilitas chat di sini. Sudah ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas chat, Anda bisa melihat sendiri. Ya, oke. Aplikasi Microsoft Teams dan email ada di smartphone saya. Jadi kalau Anda kirim email atau chat itu kalau koneksi sedang bagus, ya saya tidak bisa menjamin koneksi bagus terus, itu akan segera masuk ke smartphone saya dan bisa saya baca. Biasanya segera saya tanggapi atau saya balas ya. Meskipun sebenarnya kalau kuliah kita itu juga bukan kuliah yang kritis yang harus segera dijawab gitu ya. 24 jam pun masih oke lah menurut saya. Oke. Nah, jadi rencana kita selama 1 semester ini akan terbagi menjadi 2 aktivitas. Sebentar. Oke.
Aktivitas pertama itu sebelum mid semester itu adalah Anda melakukan tinjauan literatur dan presentasi. Hasil tinjauan literatur tersebut, mulai dari minggu depan, pertemuan kedua. Tidak ada UTS, tidak ada UAS. Nah, yang kemudian kedua, itu nanti setelah UTS, Anda akan mengerjakan dan mempresentasikan proposal. Ya. Proposal ini nanti berisi usulan penelitian yang akan Anda lakukan. Idealnya, ini idealnya ya. Ketika Anda dulu mengambil mata kuliah metodologi penelitian, itu Anda belajar mengenai apa itu proposal, bagaimana cara buat proposal yang baik. Nah, di seminar itu tinggal kita pertajam pada konten atau isinya, teori-teorinya maupun literaturnya itu. Makanya saya buat tinjauan literatur ini. Nanti saya jelaskan apa yang saya harapkan dari tinjauan literatur. Ya. Nah, kemudian proposal ini sudah matang di seminar, metodologinya sudah baik di Metopen, maka nanti deskripsi tinggal dieksekusi. Itu idealnya, tapi ya kadang hidup kan tidak ideal ya. Saya sering menjumpai kasus mahasiswa saya seminar, sudah bagus proposalnya, ketika waktunya skripsi ternyata tidak bisa dieksekusi. Saya ingat betul ada satu yang dia itu mengusulkan analisis dan perancangan sistem penggajian di perusahaan X. Ketika tiba waktunya skripsi, perusahaan X ternyata sudah beli sistem penggajian baru. Masalah selesai. Ya, jadi tidak bisa dibuat. Oh ya, kalau kalian akan mematikan kamera untuk menghemat bandwidth dan kuota, saya persilahkan. Saya hanya ingin melihat wajah-wajah Anda di awal perkuliahan. Ya, kalau sekarang mau dimatikan boleh. Kemudian kedua, kasusnya juga mahasiswa saya itu sudah siap proposal, analisis perancangan sistem apa gitu, saya agak lupa. Dia juga sudah punya perusahaan, tempat untuk penelitian, sistemnya juga sudah disepakati bahwa sudah komplit. Dia juga sudah punya koneksi orang dalam, salah satu manajer yang mau membantu dan bersedia direpotkan untuk penelitian. Nah, seminar selesai, kan ada jeda waktu antara seminar dengan skripsi sekitar 1 semester. Berikutnya ketika dia skripsi dengan saya, dia menyatakan ingin mengeksekusi proposal yang dibuat di seminar, saya izinkan. Ternyata ketika datang ke perusahaan, manajer yang bersedia membantu sudah diganti orang lain. Dan orang baru ini tidak bersedia untuk menjadikan perusahaan atau unit kerja tempat dia memimpin itu dijadikan penelitian. Ya, gagal. Nah, hal-hal seperti ini ya itu bisa menyebabkan apa yang ideal tadi tidak menjadi terwujud. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi ini nanti proposal itu Anda buat draft ya, semasa UTS ini Anda tidak ada ujian seminar tapi buat draft, lalu nanti dikonsultasikan satu-satu seperti skripsi. Jadi Anda kirim draft proposal, saya baca dan saya beri masukan. Nah, ini nanti bisa pakai Microsoft Teams setting atau bisa Microsoft Teams video call, voice call juga bisa ya. Jadi nanti bisa kita lihat lah pada saat konsultasi draft proposal ini bagaimana. Kemudian ada 5 orang dari Anda, maka satu persatu presentasi urut presensi. Ya, jadi kalau urut presensi itu nomor 1 siapa? Nah, ini. Seminar itu berarti nomor 1 nanti Bernadita Tamarela, kemudian Serafin Rosari, Daniel Unggun, Aulia Ramadhani, dan Yuki Afrian paling akhir. Ya, ini presensi ini sudah. Jadi itu. Nah, masukan dari saya di konsultasi draft ini maupun juga teman-teman Anda di presentasi proposal ini, kemudian harus diakomodasi, dijadikan dasar untuk merevisi draft proposal Anda, dan nanti proposal yang sudah dipresentasikan dan sudah direvisi sesuai masukan pada saat presentasi maupun masukan saya pada saat konsultasi draft, itu dikumpulkan sebagai ujian akhir. Tuh. Nah, baik. Sekarang penilaian. Ya, penilaian itu nanti ini dasarnya. Tinjauan literatur yang akan Anda lakukan dalam 6 minggu ke depan. Presentasi, baik presentasi tinjauan literatur maupun presentasi proposal.
partisipasi dalam diskusi. Ya, jadi Anda harus aktif berpartisipasi, bertanya, memberi masukan, menyanggah, klarifikasi, dan lain sebagainya. Ya, ini wajib hukumnya. Nanti dalam tinjauan literatur maupun juga presentasi proposal, Anda yang harus lebih aktif. Saya hanya akan, terutama di presentasi proposal ini, saya akan lebih banyak diam, karena saya sudah memberikan masukan di konsultasi draft 1 dan 2. Nah, jadi Anda nanti silakan. Nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan akan saya sampaikan. Dan tentunya proposal penelitian itu sendiri, ya, itu pengumpulan penilaiannya. Jadi ini rencana kita selama 1 semester, ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau boleh chatting ya di sini, nanti saya tanggapi. Kapan saja ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, kita lanjutkan ini dulu. Nah, sekarang tinjauan literatur, ya. Apa yang harus dilakukan? Baik, namanya tinjauan literatur ya Anda meninjau literatur. Jadi saya sudah menyiapkan ada kumpulan literatur dalam 6 topik yang saya anggap relevan dengan penelitian sistem informasi di dalam prodi akuntansi. Jadi kalau mau dikatakan kasarannya ada bau-bau akuntansinya, bau-bau fakultas ekonominya, tidak murni ilmu komputer, tidak murni informatika gitu ya. Kalau murni informatika sulit, nanti pas ujian pendadaran atau pas skripsi oleh pembimbing bisa ditanya, lah ini akuntansinya mana gitu kan. Atau bisa ditanya, apa yang membedakan skripsi ini dengan skripsinya TI misalnya, atau TF, atau yang lain. Nah, bahan seminar itu sudah saya siapkan. Ini nanti Anda silahkan mengunduh, ya, sekitar 50 mega ini kalau saya nggak salah, dalam bentuk zip. Nah, kalau nanti sudah di unzip, nah, itu Anda akan menemukan 6 folder ini. Dan ini adalah topik-topik untuk dibahas di dalam tinjauan literatur. Ya, nanti di situs kuliah pada pertemuan kedua sudah ada. Besok itu topiknya adalah requirements engineering. Nanti di sini Anda akan menjumpai ada beberapa artikel. Ya, ini lebih dari 5, sudah saya pastikan lebih dari 5. Beberapa artikel mungkin bisa dikatakan sudah cukup tua gitu ya, sudah lebih dari 10 tahun. Tetapi menurut saya artikel-artikel ini adalah artikel-artikel yang istilahnya punya pengaruh besar di dalam penelitian-penelitian sistem informasi yang ada saat ini. Jadi kalau ada penelitian sistem informasi di topik itu pasti merujuk pada paper itu, ya, tidak yang lain. Maka saya pilih itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus membentuk kelompok dulu, ya, karena ini supaya menghemat waktu. Tapi bukan berarti lalu kalau membentuk kelompok yang presentasi hanya 1 orang, tidak. Karena ada 5 orang, maka ada 2 kelompok. 1 3 orang isinya, yang 1 lagi 2 orang isinya. Ya, oke. Nah, nanti silakan setelah kuliah ini Anda membentuk kelompok dan beritahukan kepada saya melalui ini, ya, sebelum perkuliahan minggu depan. Kelompoknya siapa saja, nama dan nomor NPM-nya. Kemudian setiap mahasiswa, saya ulangi lagi, setiap mahasiswa wajib memilih salah satu artikel ini. Dan kalau sudah ada artikel yang dipilih, tidak boleh dipilih oleh mahasiswa lain. Itulah mengapa tadi saya katakan jumlahnya lebih dari 5 pasti. Ya. Jadi misalnya Aulia sudah pilih yang ini, ya, maka ini tidak boleh dipilih oleh yang lain. Nah, ini ya itulah pokoknya, ya, kelamaan. Nah, masing-masing pilih 1, berarti nanti total ada 5 artikel yang akan terpilih. Lalu tiap kelompok, ini tiap kelompok ya, ini tiap kelompok silahkan mencari 1 artikel, 1 saja, ya, 1 saja yang
setopik dengan artikel yang kalian pilih. Misalnya ini value based recommendation. Silakan pilih salah satu saja yang seirama, yang setopik, yang sama lah penelitiannya. Nah, dari mana sumber artikel yang kalian pilih sendiri itu? Dan tentunya yang kalian pilih tidak boleh yang ada di sini ya, harus di luar apa yang ada dari yang sudah saya sediakan. Tidak sembarangan artikel boleh dipilih. Yang boleh dipilih itu adalah satu saja ya, yaitu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu apa? Artikel ilmiah itu adalah artikel yang sudah melalui proses peer review. Peer itu rekan sejawat, review itu ya di review. Ya. Nah, apa saja itu artikelnya? Anda bisa melihat di perpustakaan. Ya, perpustakaan macam-macam ya, sumber dayanya. Ya. Nah, ada dua ini ada. Nah, Anda ini ya ke jurnal online. Ya. Bisa EBSCOhost, bisa ProQuest. Ya, pilih. Oh, sebentar. Ini harus pakai perpustakaan. Ya, saya lupa. Nah, saya tak nyambung ke sistemnya universitas biar bisa mengakses perpustakaan. Nanti kalau kalian akan mengakses jurnal perpustakaan yang di lagan perpustakaan seperti ini tadi, ya, ini itu kalau dari luar Atmajaya itu harus pakai password, ya. Nah, supaya tidak perlu pakai password, kalau saya pakai OpenVPN ini, settingnya ada, ya. Sebentar saya tunjukkan kalau saya tidak salah di KSI ya, Pak. Ada kok. Saya ingat kemarin ada, salah, KSI. Jadi nanti ke KSI, ya, Anda manual penggunaan, pilih mahasiswa aktif. Ini, kalau tunjuk instalasi dan penggunaan VPN untuk mahasiswa. Nah, kalian harus menggunakan VPN ini di laptop, gitu ya, untuk bisa mengakses sumber daya perpustakaan tanpa password. Ini misalnya, saya klik ini ya, ProQuest. Nah, oke. Kemudian nanti bisa search. Pilihlah yang scholarly journal, ya, atau pilih yang ini ya, scholarly journal lah, ya. Nih, atau kalau itu EBSCO juga bisa, ya. EBSCO ini yang research database, ya. Select all saja, continue, ini kan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi saya masuk menggunakan. Nah, nanti pilih di sini ya yang full text. Kalau enggak nanti cuma dapat abstraknya dan scholarly atau peer review jurnal. Nah, ini kalau sudah nanti di search. Nah, apa yang boleh dipilih gitu ya? Hanya ada beberapa. Satu, itu jurnal. Anda sudah tahu itu jurnal apa ya? Jurnal, itu satu. Jurnal ini, kalau tadi EBSCO ProQuest itu sudah pasti. Boleh juga jurnal-jurnal yang ada di dalam negeri. Yang jurnal berbahasa Indonesia tidak dilarang, tetapi tidak sembarangan. Mulai sekarang belajar untuk memilih sumber yang terpercaya. Nah, jurnal yang tidak sembarangan kalau dari Indonesia apa? Kalau yang luar negeri bahasa asing tadi pakai EBSCO ProQuest beres. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Sinta. Ya. Nah, Sinta. Jadi kalau Anda menemukan ada jurnal, maka Anda boleh cek di sini. Apakah sudah terakreditasi atau belum? Ini jurnal yang ada di fakultas kita, Modus. Ya, kita lihat. Sinta ini milik pemerintah Indonesia dan itu ada, nah Anda bisa lihat jurnal Modus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya.
ternyata bagaimana? Terakreditasi S4 itu Sinta 4. Tertinggi itu Sinta 1. Ini Sinta paling rendah Sinta 5. Jadi lumayan lah Sinta 4. Gitu ya. Modus. Lalu apalagi ada ya macam-macam lah. Jadi nanti kalau Anda menemukan jurnal berbahasa Indonesia, silahkan ke Sinta Ristek Brin ini, ya, Sinta Dikti gitu lah, sudah pasti tahu. Lalu di search, misalnya ada juga jurnal kinerja, kita punya jurnal kinerja. Di mana itu? Atmajaya Yogyakarta ini, ya. Terakreditasi Sinta 3 lebih bagus daripada Modus, gitu ya. Nah ini, jadi Anda nanti cek harus terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, di luar itu tidak boleh dipakai. Oke. Jadi pertama jurnal, boleh luar negeri, boleh dalam negeri. Ya, yang luar negeri satu itu dari saya sudah. Yang kedua itu adalah artikel yang terbit di konferensi ilmiah atau sering disebut sebagai proceeding. Ya. Contoh proceeding itu ini. Ini salah. Sebentar. Ini satu konferensi yang tahun lalu saya ikut di Utrecht, Belanda ya. Nah ini adalah artikel-artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan pada konferensi ini. Ada satu artikel saya di sini, tapi ya nggak usah. Nah, ini namanya proceeding conference. Ya, ada banyak. Kalau Anda pernah lihat ada SNA, ya, SNA 2020, itu kan ada SNA virtual. Ini juga ada SNA di sini. Ini juga boleh, ya, jurnal. Ini juga boleh dipakai, ya, konferensi. Nih, ya, Anda bisa baca ini, terserah mau yang mana. Cukup bisa dipertanggungjawabkan kadar ilmiahnya. Oke, itu proceeding konferensi. Yang berikutnya itu adalah bunga rampai atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai edited book. Ya, nah. Saya pernah menulis dengan Bu Jenjang yang masuk ke audited book. Nah ini, ya, ini Handbook of Research. Nah ini satu buku yang isinya itu banyak tulisan yang ditulis oleh banyak orang. Ya, ini saya dan Bu Jenjang pernah diterbitkan oleh IGIT Global, ya, tahun 2009. Ini juga boleh. Nah, apa tuh yang membedakan antara tulisan biasa, blog misalnya, dengan yang lain-lain, dengan jurnal ini tadi maupun juga konferensi, adalah karena ada proses peer review. Jadi, kalau saya mengirimkan artikel untuk dipublikasikan di jurnal atau di konferensi, atau di tadi bunga rampai, edited book, itu melalui proses review. Hanya proses reviewnya beda. Saya mulai dari jurnal, itu yang paling sulit. Jurnal itu proses reviewnya dimulai dari saya ngirim artikel ke editor atau associate editor, jadi para editornya ya, penyuntingnya. Nanti editor akan melihat ini jurnalnya cocok atau tidak, bisa direview atau tidak. Jadi itu sudah saringan pertama. Jadi kalau misalnya saya ngirim artikel tentang sistem informasi ke jurnal antropologi, ya langsung ditolak, nggak usah direview, sudah tahu itu pasti ditolak. Ya, jadi itu saringan pertama. Kalau ternyata oleh auditor itu dianggap editor bukan auditor, oleh editor atau associate editor itu dianggap layak untuk direview, maka akan diteruskan ke 2 atau 3 reviewer.
ya silahkan direview. 3 biasanya. Dan itu bisa open, jadi saya sebagai penulis tahu siapa reviewernya, demikian juga reviewernya tahu siapa penulisnya. Atau double blind. Double blind itu saya tidak tahu siapa reviewernya, reviewer juga tidak tahu ini tulisannya siapa. Yang tahu editornya. Editor tidak akan mereview. Oke. Di review itu bisa 2-3 bulan, bisa lebih ya. Setelah nanti kembali, editor akan melihat rekomendasi dari para reviewer gimana. Diterima atau ditolak. Ada revisi atau tidak. Revisinya kecil atau besar. Nah, dan diberitahukan. Saya sudah berkali-kali ditolak ketika menulis ke jurnal. Ya. Ditolak, dan ada yang saya revisi, saya kirim ulang. Atau saya revisi, saya kirim ke jurnal yang lain. Bisa juga diterima, tapi ada revisi. Nah, ini revisinya ini harus dikerjakan. Bisa juga saya nulis ke editor, saya tidak setuju revisi ini, karena apa, itu harus dijelaskan. Dah, nanti kalau sudah direvisi, maka akan direview lagi 2 kali. Kemarin artikel terakhir saya ke jurnal di Indonesia itu, akreditasinya Sinta 2, lumayan ya, itu 2 kali review. Jadi review pertama, revisi, review kedua, masih ada revisi kecil, dah itu. Ya. Itu sampai kemudian editor memutuskan, ya diterima. Nah, jurnal internasional itu yang top, yang hebat-hebat itu bisa antara ngirim dengan diterima untuk diterbitkan. Belum diterbitkan ya, baru diterima, itu bisa setahun. Ada satu jurnal namanya MIS Quarterly, itu jurnal terbaik di bidang sistem informasi. Ya. Itu antara ngirim sampai nanti editornya ya, memutuskan ini boleh direview atau tidak, bisa 3 bulan. Jadi panjang waktunya. Oke, nah itu kalau jurnal. Kalau konferensi atau edited book bagaimana? Sama. Jadi kirim, nanti oleh komitenya atau editornya juga ya, dilihat, diteruskan ke reviewer, lalu reviewernya balik. Hanya saja kalau conference atau edited book itu review hanya berjalan 1 kali. Ya. Dan setelah itu diterima atau ditolak. Kalau diterima ada revisi atau tidak. Dan itu harus direvisi sebelum nanti dipresentasikan di seminar atau konferensinya. Nah, itulah mengapa tidak boleh. Nah, kalau blog itu siapapun bisa nulis. Saya bisa nulis blog, saya bilang pepaya mentah mencegah serangan jantung, ya bisa saja. Tapi siapa yang akan menilai keabsahan? Siapa yang akan mereview bahwa tulisan saya itu benar? Nggak ada, karena itu saya terbitkan sendiri lewat blog. Media massa bagaimana? Surat kabar, majalah, media online gitu ya. Dulu ketika surat kabar itu masih harus dicetak, wartawan nulis itu kemudian harus melewati meja editor atau dewan redaksi. Di situ direview, benar nggak sumbernya terpercaya atau tidak, dan lain sebagainya. Baru kemudian itu dicetak. Tapi sekarang media online itu sering sekali proses ini tidak berjalan dengan benar. Ada dewan redaksi, tapi reviewnya tidak benar. Tidak dilakukan dengan baik, ngeceknya juga mungkin asal-asalan, sehingga kadang beritanya tidak benar, diragukan validitasnya. Maka mohon maaf, Wikipedia, blog, media massa tidak diperkenankan untuk dipakai. Jadi yang boleh dipakai itu adalah jurnal, conference, proceeding, atau edited book. Dah, 3 itu saja. Ya, buku bolehlah, gitu ya, buku teks itu boleh. Apalagi yang diterbitkan oleh lembaga yang terpercaya, universitas misalnya gitu. Skripsi bagaimana? Saya tidak terlalu suka skripsi. Kenapa? Skripsi itu banyak yang bagus, tapi banyak juga yang ngawur. Nah, maka jangan merujuk pada skripsi. Di seminar saya batasi itu. Ya. Nah, jadi tiap kelompok mencari artikel lain yang setipe dari jurnal, conference, atau edited book tadi, boleh berbahasa Indonesia asal terakreditasi Sinta tadi ya. Dan kemudian ini harus dilakukan. Masing-masing anggota kelompok
membuat untuk artikel yang ini, yang dari saya ini, dipilih satu, kemudian membuat yang namanya literatur review. Literatur review itu cukup satu lembar saja, satu halaman, ya, ketik double spasi. Di situ dengan bahasa Anda sendiri ceritakan isi artikel itu apa. Tapi jangan copy paste atau pakai Google Translate dari abstrak ya. Ceritakan menurut Anda artikel itu apa isinya. Ya, nah, berarti nanti akan ada 3 artikel dengan 3 literatur review. Ya, 3. Kemudian untuk artikel yang satu, yang setiap kelompok milih satu tadi, juga dibuat literatur reviewnya tapi bertiga. Jadi nanti akan ada 4 literatur review. 3 individu, 1 bersamaan. Berarti sudah ada berapa? 4 halaman untuk yang kelompoknya 3 atau 3 halaman yang kelompoknya 2. Itu masih ditambah satu lagi. Anda membandingkan semua artikel yang sudah dibuat literatur reviewnya tadi, entah 3 atau 4, ya. Satu dari masing-masing, satu dari saya, satu yang kelompok mencari, dan itu semuanya dibandingkan apa kesimpulan kelompok terhadap semua artikel yang sudah direview tersebut. Apakah mereka itu saling menguatkan, saling membantah, atau saling melengkapi? Ini, nah saya sudah memberikan link di situs kuliah, gitu ya. Ini tinjauan pustaka 1, 2, 3. Ini tip dan trik buat tinjauan pustaka. Nanti bisa dibaca. Ya, ini link bahasa Indonesia semua. Ini sudah saya khusus bahasa Indonesia. Jadi itu ya yang harus dilakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang aktivitas kita ke depan atau tidak? Jelaskah apa yang saya sampaikan ini? Ya, Mbak Bernadetta, silakan. Di-unmute dulu mungkin. Mau tanya itu kan tadi yang artikel individu pilih 2 yang dari Bapak, terus satu yang ya, satu orang pilih satu. Satu orang pilih satu. Oh, satu. Terus kalau kelompok sama individu itu kan nanti dibandingkan itu apakah harus sama juga topiknya? Nah, iya, ya kan artikelnya semua sama, Mbak. Gitu. Satu topik toh. Kalau beda nanti repot membandingkannya. Iya, Pak. Jadi misalnya satu orang memilih kerugian, gitu ya. Kerugian, yang lain juga sebaiknya ya kerugian. Ya. Ini kan semua topiknya sama lah, ya sudah topik yang sama. Nanti pilih yang semuanya sama. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, nanti sama-sama. Nanti semua tulisan kalian itu dituangkan dalam satu dokumen. Jadi ada literatur review dari artikel saya, masing-masing satu. Kemudian sebagai kelompok literatur review, satu artikel yang terpilih. Dan kemudian diskusi atau kesimpulan dari hasil membandingkan semua artikel tadi. Ya, dituangkan dalam satu dokumen. Dan kemudian diunggah ke sini. Ya. Ini nanti diunggah ke sini. Nanti habis ini sebelum kuliah minggu depan harus sudah memberitahukan kelompok saya siapa ya. Mas, ada satu yang 3 orang, ada satu yang 2 orang. Nah, kemudian kuliah minggu depan masing-masing kelompok presentasi hasilnya. Kalian tidak harus mengunggah PowerPoint di sini. Tapi nanti harus membuat presentasi ketika presentasi minggu depan. Mempresentasikan hasil literatur reviewnya. Dan nanti kelompok yang tidak presentasi, menanggapi dan berdiskusi. Disitulah nanti partisipasi dalam diskusi mulai saya catat. Ya. Sampai di sini jelas apa yang harus dilakukan? Oke, kalau tidak ada jawaban, saya anggap jelas. Nah, itu paruh pertama. Ya, paruh kedua nanti kita akan proposal. Nah, khusus untuk proposal ini sudah beberapa wacana dari pemerintah itu sudah muncul dan sudah dilakukan sebetulnya.
yaitu mencegah plagiarisme. Universitas kita melalui perpustakaan itu sudah punya alatnya, namanya Turnitin. Nah, semua publikasi ilmiah dari dosen-dosen di Indonesia itu harus melalui proses Turnitin. Saya juga. Kemarin ketika saya berusaha naik pangkat ke lektor kepala, semua publikasi ilmiah saya harus diturnitin. Dan untungnya, Turnitin itu menghitung atau mengukur seberapa banyak bagian dari tulisan Anda yang mirip dengan sumber yang ada. Jadi Turnitin itu sudah punya database, dia juga punya sumber di internet, semuanya ada. Ya, kemudian dibandingkan seberapa mirip. Apakah bisa tidak mirip 100%? Tidak mungkin. Kemiripan itu diperbolehkan asal di bawah 25%. Rata-rata publikasi saya itu di bawah 20%. Kemarin yang terakhir artikel yang dipublikasikan Sinta 2 itu hasil Turnitinnya bahkan hanya 9%, jadi kecil sekali. Nah, nanti untuk proposal sebelum dikumpulkan sebelum dikumpulkan untuk UAS ini harus diuji Turnitin di perpustakaan. Caranya nanti silahkan kontak perpustakaan. Itu ada di website perpustakaan. Ya. Sebentar, layanannya. Nah ini, layanan Turnitin perpustakaan. Ya. Ini nanti, jadi artikel Anda akan diperiksa dengan Turnitin, dicek seberapa mirip. Nah, karena ini seminar, angka batas kemiripannya saya ringankan, tidak 25%, tapi 35%. Ya, jadi kalau masih di bawah 35%, aman. Boleh dikumpulkan. Tapi kalau masih di atas 35%, ya harus diubah supaya turun ke bawah 35%. Nah, caranya bagaimana? Satu, harus mencantumkan referensi. Ya, atau harus membuat kutipan yang benar. Referensi itu pasti, itu wajib. Ya. Dua, sebisa mungkin nanti Turnitin itu kan menunjukkan kalimat-kalimat mana, frase-frase mana yang mirip dengan sumber lain. Nah, caranya bagaimana kalau seperti itu? Ya tinggal diubah kalimatnya, karena kemungkinan yang mirip itu copy paste gitu ya. Atau copy udah paste ke Google Translate, copy paste lagi gitu ya. Nah, supaya tidak mirip, yaitu kalimatnya diubah sesuai dengan kata-kata Anda sendiri. Itu yang tadi saya sebut, Anda harus bercerita dengan kata-kata sendiri, yaitu untuk menghindari plagiarisme, menghindari skor Turnitin yang tinggi. Nah, kalau sudah diubah kalimatnya atau sering disebut sebagai parafrase, biasanya skornya bisa turun. Ya. Nah, ini ada satu cerita lucu. Setahun lalu, itu selain ke Belanda, saya juga mengirimkan artikel ke konferensi ilmiah di Surabaya. Diturnitin oleh panitianya. Dan dikembalikan pada saya. Karena apa? Hasil turnitinnya di atas 25%, 26%. Wah, saya kaget. Tumben-tumbenan tulisan saya kok mirip gitu kan. Lalu saya cek laporan turnitinnya. Ternyata sebentar ya. Ini saya tunjukkan saja sebagai bukti. Nah ini risiko 2019. Sebentar. Nah ini similarity-nya ini. Ini bisa Anda lihat. Jadi kalau angkanya tinggi itu jangan takut dulu, harus dilihat dulu dari mana sumber angka tinggi tersebut, ya. Oke, ini artikel saya, ini publikasi internasional ini, ya. Kita bisa lihat, biasanya laporannya itu ada di bawah. Nih. %. Wah, kaget kan saya. Wah, kok 27%? Tapi coba dilihat.
Dari 27% ini 16% dari mana? E-Jurnal UAJY. Dan ini kalau ditelusur ternyata itu dari tulisan saya yang lain, artikel saya yang lain, yang terbit di Belanda itu. Ya. Jadi saya dianggap oleh Turnitin menjiplak diri sendiri. Ya nggak apa-apa. Dan itu memang harus diperbaiki. Nggak boleh menjiplak diri sendiri pun nggak boleh. Ya, karena itu sudah diterbitkan di tempat lain. Harus diubah kata-katanya. Ya, saya ubah kata-katanya. Ya. Anda bisa lihat, laporan Turnitin itu ada 538 kata-kata yang sama. Ini harus diubah. Ya. Yang lainnya gimana? 1%, 1%, 1%, 1%. Kecil banget ini. Hanya 21 kata, 17 kata. Kurang dari 1% bahkan. Gitu ya. Ini saya 500, 16%. Begitu ini saya hilangkan, angkanya balik ke sekitar 15%. Kalau saya tidak salah ingat. Jadi itu. Ya. Nah, skripsi pun sekarang, meskipun belum diatur, katanya sudah akan ada aturan, mahasiswa saya untuk skripsi saya wajibkan Turnitin minimal kalau skripsi sudah harus di bawah 25%. Mahasiswa-mahasiswa bimbingan skripsi saya di FTI itu sudah otomatis. Mereka setiap kali mengirimkan draft untuk pendadaran gitu ya, itu sudah menyertakan laporan Turnitin dan semuanya di bawah 25%. Ini. Nah, kalau Anda khusus karena ini masih seminar ya 35% saja, tidak usah banyak-banyak ya. Oke, itu nanti untuk skripsi. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kok skripsi? Untuk proposal akhir. Jadi harus melalui proses Turnitin. Ya, Serafin, silakan. Ayo Pak, yang tadi 3 artikel itu kan dari bahan seminar itu kan Pak? Itu kan ada yang sukses varior dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya 6 kan. 6 ada 6. Itu kita pilih salah satu atau ini kan ini oke. Ini kan sudah saya sebutkan di sini di situs kuliah itu sudah ada topiknya. Untuk minggu depan topiknya adalah required engineering. Jadi Anda pilih dari mana tadi? Slide bahan seminar dari folder ini requirement engineering. Pilih salah satu dari sini. Ya. Nanti untuk minggu berikutnya lain lagi gitu. Oh gitu, Pak. 3 artikel itu 3 artikel ya, Pak? 1 orang 1. Oh, 1 orang 1. Ya, lah kalau kelompok Anda isinya 3 berarti ada 3 artikel. Kalau kelompok Anda nanti itu isinya 2 ya 2 artikel. Oh, oke, Pak. Ya, gitu. Lalu sebagai kelompok nanti mencari 1 artikel yang topiknya sama dari luar daftar saya tadi. Oh ya, Pak. Ya, jelas ya? Jelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Daniel. Oh ya Pak, saya mau tanya gini, untuk yang konsultasi proposal itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Ya nanti konsultasi proposal itu sesuai jam kuliah, kalian mengirimkan draft proposal, saya baca, kemudian saya komentari. Nanti kita bisa video meeting satu-satu seperti ini. Konsultasi proposalnya satu-satu loh ya, tidak massal seperti ini. Iya, Pak. Jadi saya akan video call atau conference call atau chatting dengan Anda satu persatu. Lalu saya beri masukan, proposalnya apa yang masih harus diperbaiki, apa yang masih bisa dikembangkan, dan lain sebagainya. Ya, itu habis UTS ya Pak, berarti mulai konsultasinya? Setelah UTS. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Jadi saya itu hendak mensimulasikan bimbingan skripsi sebetulnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jangan lupa nanti setelah ini silahkan membentuk kelompok dan memilih artikel, ya. Lalu kabarkan pada saya di sini di post ini ya. Ini. Oh sorry. Ini saya batalkan aja. Assignment-nya saya batalkan. Ini sebentar. Menghapus yang mana tuh? Ya ini nggak usah dikerjakan. Ini nanti akan saya edit.
Ini di delete aja, ya. Jadi Anda tidak perlu ini tadinya saya antisipasi kalau peserta seminarnya banyak, tapi berhubungannya 5 ya udah. Nanti ya setelah ini, setelah Anda bentuk kelompok, beritakan nomor dan nama dan nomor mahasiswa anggota kelompok Anda di sini supaya bisa saya set di situs kuliah. Ya, jadi nanti satu kelompok cukup mengirimkan satu dokumen. Ya, jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai seminar ini? Sudah saya berikan link tadi ya di situs kuliah ini di topik 1. Bagaimana cara melakukan tinjauan pustaka? Ya. Ini nanti bisa dibaca dan dicoba. Ya. Nah, untuk penilaian terutama dengan kualitas literatur review, saya tentunya akan mempertimbangkan bahwa ini mungkin pertama kali Anda melakukan itu, meskipun seharusnya di Metopen itu sudah dilakukan. Tapi mungkin kalau Metopen masih banyak copy paste, kalau ini nggak bisa copy paste. Anda harus baca dan ceritakan sepemahaman Anda artikel itu apa isinya. Ya, dan nanti dipresentasikan. Nah, pas presentasi tentunya semua anggota kelompok harus presentasi ya. Masing-masing harus mempresentasikan artikel yang mereka baca dan mereka review. Kemudian nanti artikel yang dipilih kelompok dipresentasikan entah salah satu dan kesimpulannya juga dipresentasikan. Begitu. Ya. Nah, karena ini minggu depan itu masih pertama kali ya tentunya saya akan mempertimbangkan itu. Nah, saya harap nanti dari masukan saya maupun juga pertanyaan kelompok yang lain itu Anda bisa memperbaiki literatur review ke berikutnya. Ya, jadi memang kalau pertama kali belum terlalu bagus biasa itu. Ya, saya pun juga mengalami hal seperti itu. Nanti yang kedua lebih baik ketika. Jadi kalau Anda itu menunjukkan perbaikan atau perkembangan yang positif selama literatur review, itu nilainya bagus. Ya. Demikian juga dengan proposal. Draft pertama masih jelek, nggak apa-apa. Draft kedua lebih baik. Nanti setelah presentasi, hasil finalnya yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya kira cukup sekian saja. Pak, mau tanya Pak. Oh, oke. Gimana? Ya, silakan, Mas Daniel. Kan tadi Bapak bilang kalau minggu depan ada yang presentasi individu, terus tadi juga Bapak bilang ada presentasi yang kelompok. Berarti tiap minggu ada 2 kali presentasi, Pak? Ya, iya, kan 2 kelompok. Jadi satu kelompok presentasi, yang lain menanggapi, gitu loh. Tapi partisipasi itu nanti jadi kalau ada yang bertanya itu kan saya hitung sebagai partisipasi individu, bukan kelompok ya. Jadi yang tidak presentasi saya harapkan bertanya. Tuh. Oh, saya belum jelaskan mekanisme presentasinya ya. Baik. Ya, itu Pak. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi begini, nanti masing-masing kelompok presentasi. Mungkin tidak usah lama-lama ya. Sekitar 20-30 menit. Karena kalau presentasi di pendadaran itu hanya boleh 15 menit. Padahal skripsinya jauh lebih tebal daripada punya Anda, gitu kan. Nah, oke. Maka saya beri Anda waktu sekitar 20-30 menit presentasi, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sepuasnya. Tentunya ya jangan sampai berjam-jam, gitu kan. Dan biasanya tidak. Ya. Nah, silakan bertanya. Nah, nanti saya akan melakukan penilaian di situ. Pertanyaan yang bisa muncul apa? Ya, pertanyaannya saya harap ya yang ilmiah ya, jangan. Misalnya, Anda bisa benar-benar bertanya untuk melakukan klarifikasi. Misalnya kalau pemahaman Anda itu A itu 1, 2, 3. Kok presenter mengatakan A itu 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini dari mana? Itu boleh. Bisa juga dengan membandingkan dengan artikel yang Anda baca. Loh, menurut artikel saya yang benar itu A itu 1, 2, 3. Kenapa kok presenter mengatakan A itu 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Bisa juga ya, atau ya membantah juga boleh gitu ya. Jadi silahkan nanti. Nah, harapan saya karena ada 5 orang plus 2 artikel yang dipilih oleh 2 kelompok, maka dalam setiap pertemuan ada 7 artikel yang akan bisa Anda baca total gitu ya. Anda bisa membaca artikel dari orang lain
7 kali 6 sudah berapa itu? 42. Itu sudah luar biasa, 42 artikel gitu ya. Nah, ini harapan saya dengan itu ada 6 topik yang sangat mungkin dijadikan skripsi di akuntansi. Harapan saya itu cakrawala Anda terbuka, sehingga skripsi sistem informasi itu tidak hanya melulu topik tertentu saja, analisa perancangan sistem, nggak ada yang salah dengan itu, ya. Tapi kalau Anda bisa punya ide, bagus. Dulu ada satu mahasiswa, dia itu sebetulnya pengen ikut, udah lama sih, dia udah lulus lama ya. Dia pengen ikut seminar AM, tapi kehabisan kelas, akhirnya terpaksa ikut seminar saya sistem. Di situ ternyata kemudian dia menemukan ide. Idenya apa? Cara menghitung tarif untuk jasa website. Nah, selama ini kan kalau Anda lihat jasa website itu angkanya sekian rupiah. Apa dasarnya? Nggak ada dasarnya ternyata setelah dia melakukan penelitian. Ya, dia skripsi, AM, penentuan harga itu dibimbing oleh Bu Wiwi, kalau saya tidak salah ingat, namanya Billy gitu ya. Jadi skripsi itu. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang unik ya, bahwa gimana sih cara menentukan harga website misalnya. Atau kalau di Gojek itu misalnya driver itu dipotong sekian persen, itu dasarnya apa? Itu kan dari sudut pandang akuntansi harusnya bisa dilihat. Nah, ini harapan saya dengan memberikan topik-topik ini Anda nanti akan terbuka dan semoga terilhami untuk membuat proposal penelitiannya. Kalau sekarang Anda sudah punya ide proposal penelitian dan mau terus itu, tidak terpengaruh oleh artikel-artikel yang saya berikan, juga tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian Anda sudah belum punya ide, ini ada ide. Kalau sudah punya ide lalu kok melihat yang artikel-artikel yang saya berikan atau yang Anda cari sendiri kok menarik, ganti boleh juga. Ya. Jadi itu harapan saya. Jadi presentasi 20-30 menit disambung dengan tanya jawab. Nanti kelompok yang presentasi itu yang mengatur diskusi, menjadi moderator sekaligus sebagai presenter. Ya, jadi saya tinggal duduk dan mengamati serta berkomentar di paling akhir. Ya. Saya tidak akan komentar di tengah, saya komentarnya paling akhir kalau presentasi dan tanya jawab sudah selesai. Jelas, Mas Daniel? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ya saya cukupkan sekian pertanyaannya. Silahkan nanti untuk kelompok dan memilih artikel. Nanti rekaman kuliah kita ini maupun juga rekaman-rekaman presentasi akan saya unggah ke YouTube dan linknya akan saya sediakan di Microsoft Teams maupun di situs kuliah. Ya, itu juga digunakan untuk dokumentasi, termasuk nanti untuk akreditasi dan lain sebagainya. Oke, ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita. Dan juga sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan dan jaga kondisi ya. Hati-hati. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Makasih.